Bicara tentang tawadhu itu bicara tentang rasa, bukan teori. Ilmu akhlak ilmu rasa. Ilmu rasa bukan teori. Kalau teori itu mudah sekali. Semua orang itu biarpun orang sombong itu nggak seneng sama orang sombong, itu kan teorinya kan. Tapi apakah kita sudah merasakan dalam diri kita kalau itu hal yang tidak baik? Sehingga kita tahu kalau itu tidak baik, maka kita berusaha untuk menghilangkannya. Sombong itu sebabnya macam-macam. Pokoknya orang sombong itu capek deh. Orang sombong dalam menjalani hidup, misalnya ingin disebut sebagai orang kaya, biarpun dia kaya tetap saja tersiksa, apalagi yang tidak kaya. Yang tidak kaya dia akan maksakan hidupnya seperti orang kaya, tersiksa dia, mulai ngutang, berbohong, segala macam. Yang kaya pun ternyata karena dikejar oleh kesombongannya, dia akan selalu pengen lebih unggul dibanding yang lainnya, nggak akan syukur. Yang besar adalah tamaknya dan rakusnya. Kapan bahagianya orang semacam itu? Sehingga kalau dia punya satu gedung megah, dia minta yang kedua. Harga mobil dari 100 juta minta 1 miliar. Setelah 1 miliar perlu lebih mahal lagi. Dan begitu seterusnya. Karena akan membuahkan penyakit namanya tidak syukur kepada Allah, lalu menjadi orang yang rakus jika itu di dalam urusan dunia. Sementara orang yang menjalani hidup dengan kerakusan itu sebetulnya dia akan menjadikan dirinya orang nggak akan puas. Sampai digambarkan oleh baginda Nabi, orang rakus. Yang rakus itu adalah buah daripada kesombongan. Dia pengen dianggap oleh orang wah terus, sehingga dia akan puas dengan apa yang Allah berikan. Kalau dikasih satu lembah emas, dia minta lembah emas yang kedua. Dikasih yang ketiga, masih minta yang keempat. Sampai apa? Sampai mulutnya kemasukan tanah baru diam untuk manusia. Jangan membaca orang lain, baca diri sendiri. Sebab sombong itu macam-macam banyak. Sombong itu tidak harus dengan kekayaan dan dengan tahta loh ya. Orang menjadi sombong bukan harus dengan tahta dan kekayaan. Akati sombong adalah sifat di dalam hati yang menjadikan seorang itu al-kibru batarul haq, menolak kebenaran. Dinasihati susah. Belajar saja saya harus ustadz tenar dong, ustadz saya harus ustadz terkenal dong, ustadz saya harus ustadz gelarnya begini dong, ustadz saya harus. Sehingga kebenaran yang Allah kirim melalui orang-orang yang ada di kiri kanannya susah diterima karena kesombongannya. Dia merasa mungkin dia sudah punya akademi, pendidikannya tinggi. Masa saya seorang doktor dalam ilmu apa kek? Dunia. Harus belajar di ustadz kampung nih lah, sorry deh. Bukan level saya, wah terjerumus tuh manusia. Orang itu harus tahu bagian-bagiannya. Kami belajar ilmu syariat, ilmu agama, tapi di saat saya harus bangun gedung, saya harus tanya kepada insinyur kok, dan saya harus merasa orang bodoh di hadapannya, kan begitu, karena bukan bagian saya. Dan saya pun ternyata harus patuh dengan seorang dokter manut, dioperasi, diborok juga mau waktu sakit, ya apa-apain mau saya, karena sadar kalau saya memang tidak ngerti ilmu kedokteran, maka saya harus tawadhu di depan seorang dokter. Jadi orang sombong itu repot dalam hidupnya, susah, padahal sebab-sebab menjadi dia lebih baik sangat mudah, sangat banyak, cuman karena kesombongan di dalam hatinya menjadi susah. Kita gambarkan dulu sombong bisa jadi karena ibadah. Dan ketahuilah, kejahatan makhluk Allah yang paling pertama adalah kesombongan. Sombong susah diingatkan. Sombongnya siapa? Iblis. Iblis itu punya kesombongan. Iblis itu bukan malaikat. Cuma disebutkan bahwasanya karena begitu hebatnya iblis di dalam beribadah, maka iblis dikumpulkan bersama rombongan para malaikat. Sehingga di saat disebut malaikat, ya iblis masuk di dalamnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, di saat Allah berfirman, kami perintahkan malaikat untuk sujud, iblis di dalamnya. Karena iblis sangat hebat ibadahnya sehingga sudah kayak malaikat. Diangkat bersama para malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Semuanya sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblisa, kecuali iblis aba wastakbara, muncul sifatnya sombong.
Loh, sombongnya iblis itu adalah dengan hujah, dengan dalil ya. Argumentasi, dia berargumen. Kenapa iblis kau tidak mau sujud kepada Adam? Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud ibadah hanya kepada Allah. Sujud penghormatan. Iblis berkata, ana khairun minhu. Dia tuh mikir, Adam ini baru diciptakan oleh Allah, baru ditiupkan roh, belum punya prestasi ibadah, belum bangun masjid, belum bangun madrasah, belum nyantuni fakir miskin, belum, itu maksudnya gitu loh. Ya, masa ini bukan level gue itu? Gimana ceritanya tiba-tiba saya suruh sujud kepada dia? Enggak deh, enggak mungkin. Orang, saya kan punya prestasi ibadah yang besar karena kebaikan. Bisa jadi orang jago sedekah menjadikan dia sombong. Orang punya kebaikan menjadi sombong. Dia malah, ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Kau ciptakan ya Allah dia dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Dari mana hujjah? Dari mana? Siapa yang mengatakan kalau api lebih bagus dari tanah? Nggak ada, api dengan tanah sama, semuanya makhluk Allah. Nggak ada beda. Cuman dari mana dia kok tiba-tiba memutuskan, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah? Ini argumen yang gila, nggak jelas. Itu yang menjadikan sombong. Jadi sombong itu hujahnya nggak jelas. Iblis, makanya orang sombong itu gayanya begitu. Kalaupun dia salah diingatkan bukan segera insyaf, banyak hujah, banyak alasan.